Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kalian sehat semua. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar sama Ustazah Ririn. Tematik tema 2, subtema 3, mata pelajarannya Bahasa Indonesia dan PKN. Seperti biasa, sebelumnya kita baca doa dulu supaya ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini dibutuhkan ketika kita mencari informasi. Nah, jadi, informasi yang terdapat di dalam teks sebaiknya ditulis dengan kata baku. Terkadang di dalam teks ada kata yang tidak baku. Nah, ini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Kata bakunya autentik. Kata tidak bakunya otentik. Kemudian saksama. Kata tidak bakunya seksama. Kata baku praktik. Tidak bakunya praktek. Kemudian ada jadwal, jadi jadwal. Kemudian merek, tidak bakunya merek. Jenderal, jadi jenderal. Nah, itu beberapa contoh kata baku dan tidak baku yang perlu kalian ketahui, dan masih banyak lagi tentunya anak-anak. Nah, menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Yang pertama kalian lakukan adalah membaca teks dengan seksama. Di sana kalian bisa mengamati adakah kata yang tidak baku. Nah, untuk teks, penulisan teks harusnya kita menggunakan kata yang baku. Menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, itu untuk mendapatkan informasi penting. Kemudian untuk memudahkan itu disajikan dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak, ini Ustazah ambil teks di halaman 134 Bu Pena yang berjudul Sejarah Sang Saka Merah Putih. Nah, di sana dicoba diamati ada kata-kata yang tidak baku. Ini Ustazah coba untuk menyajikan dalam bentuk diagram dan mencari informasi pentingnya. Di sini ada di tengah dituliskan judulnya Sejarah Sang Saka Merah Putih. Kemudian untuk mencari informasi penting, Ustazah memakai kata tanya apa. Nah, apa makna warna merah putih pada bendera Indonesia? Apa makna warna merah putih pada bendera Indonesia? Nah, untuk mencari informasi penting, kalian bisa gunakan kata tanya yang lain untuk mengisi kolom-kolom di dalam diagram ini. Ustazah hanya ambil satu contoh. Informasi yang kita dapatkan dari pertanyaan tadi, ya, makna warna merah putih pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Nah, ini sudah diganti sama Ustazah. Keberanian di sini sudah diganti dengan penyajian kata baku. Kalau kalian amati di teks halaman 134, di situ penulisannya keberanian. Nah, makanya di sini sudah diganti sama Ustazah dengan kata-kata yang baku, yaitu keberanian.
kata tidak bakunya tertulis di teks yang ada di buku Bu Pena. Kita harus cermat untuk mencermati bacaan itu, mana yang kata baku dan yang tidak baku. Nah, untuk penyajiannya sebaiknya menggunakan kata baku. Nah, anak-anak, itu tadi contoh untuk menemukan kata yang tidak baku merubah menjadi kata penyajian menjadi kata yang baku. Sekarang kita beralih ke pelajaran PKN. Kita membahas manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan persatuan, kita menjadi bangsa yang kuat dan maju. Dengan begitu, kita juga pembangunan di negara kita bisa berjalan lancar dan aman. Sehingga persaudaraan juga bisa terjalin dengan erat. Nah, anak-anak, apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat? Nah, yang pertama, dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia, tentu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kita membeli karya bangsa kita sendiri. Kemudian rajin belajar untuk membangun bangsa. Dengan rajin belajar, kita akan meraih cita-cita, dan itu tentunya selain untuk kesejahteraan diri kita, pastinya juga akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, kemudian mempererat kerjasama. Dengan mempererat kerjasama akan terjalin persatuan dan kesatuan yang tentunya akan memperkokoh negeri kita. Nah, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Meningkatkan pendidikan masyarakat. Dan tidak mudah terpancing pihak-pihak yang ingin memecah belah. Karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan memecah belah bangsa kita sendiri. Ya. Kemudian meningkatkan rasa kepedulian sosial. Jadi kita harus saling menghargai, saling peduli, ya, sehingga terciptalah kesatuan dan persatuan. Nah, anak-anak, itu saja yang Ustazah sampaikan untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan anak-anak.